Halo, selamat malam warga kampung yang sudah hadir di Kampung Pepes. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Balik lagi dengan saya Wicak Tebo. Dan kembali lagi di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Kita akan bercerita-cerita horor, baik pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya yang akan saya hadirkan sekarang gitu. Di horror session sebelumnya tuh kita sempat ngebahas soal kejadian di Gunung Gede gitu. Nah, sebelumnya itu kejadian itu terjadi dari sudut pandang Oding. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sudut pandang lain dari sisi si orang yang kesurupan sama yang nemenin gitu. Silakan teman saya, dua orang ini kita buat klarifikasi kali ya, sebutannya klarifikasi kali ya. Hadir dong. Ya. Halo. Halo, udah hadir dua orang ini. Perkenalan dulu dong, siapa dulu dong? Yang kesurupan dulu deh. Kok jadi gue duluan? Iya dong. Halo, Tebo. Halo, si Nama saya Widita. Dita. Jadi, gue ini adalah teman kampusnya Tebo. Tapi sebenarnya gue nggak pernah ketemu Tebo di kampus. Ketemu ya pas diajak naik gunung. Gitu deh ceritanya. Singkat ya. Kan lu. Nanti nggak surprise. Satu lagi yang awalnya nemenin cuma di perjalanan sampai akhirnya menemani seumur hidup. Silakan Bapak Ago. Sebenarnya kita semua satu kampus sih ya, cuman ya itu Iya. tadi. Ya memang Tebo ini jarang ketemu juga, gue pun ketemu, ya jarang ketemu. Dan temu itu pas mau naik gunung ya kalau nggak salah Bu ya. Iya. Kemana ya waktu itu? Kenapa teman-teman gue bilang kenapa nggak pernah ngeliat gue gitu? Gue seakan-akan nggak kelihatan di kampus. Gue kayak bukan orang kampus. Gak ada, lu tuh udah kayak artefak diisi. Gak pernah ketemu lu kalau nggak diubah. Anjing. Cuman memang beberapa orang juga nyebut lo itu genderuwo hutan ya kalau nggak salah ya, apa genderuwo gunung ya, gue lupa. Emang bayangin aja naik gunung aja bawa keril udah kayak batu kali. Gue nggak mau tuh bawa. Kalau Tebo yang trekking, ogah. Ya itu hasilnya lu pas di gede itu lu hasilnya itu yang terjadi. Yang di Center Merbabu. cuma 2, kehabisan logistik. Coba pas lu di Merbabu. Di Merbabu itu kan emang gue juga prepare kan waktu itu kan si Yodi kayak sama Yudi agak lumayan dadakan juga ngajaknya. Gue bilang gue belum punya ini, gue belum punya itu, sepatu aja gue minjem. Gue pakai Udah nggak apa-apa, woles orang deket ini gitu. Jadi dua orang ini saat ini sudah menjadi suami istri gitu. Sebelumnya yang bernama Anggoro Pramudia ini itu yang diceritakan sama Oding itu dia menemani Dita selama perjalanan di Gunung Gede. Sampai akhirnya saat ini dia nemenin Dita seumur hidup. Nah Dita jadi pas Oding nyamperin lu berdua di atas gitu, terus Oding nanya kan sama gue, dia kenapa gitu, nggak tahu dari atas begini nyerah gue gitu. Maksudnya ya lu udah kelamaan juga kan ngadepin Dita yang begitu saat itu. Nah sekarang di kehidupan realita lu enggak kan ya, nggak begitu ya. jangan sampai lu lagi di luar kamar kan kok, jangan sampai lu nggak bisa masuk kamar tuh. Dikunciin ya. Ini sebenarnya kita ngundang satu orang lagi namanya Yudi. Dia salah satu saksi mata, ya sudut pandang lain yang asisten dukun lah. Kita nyebutnya kemarin tuh asisten dukun. Cuma dia belum nongol nih sampai sekarang. Sambil kita tunggu aja kali ya. Yudi itu lebih sama sih sebenarnya dari Cibodas sampai Surken itu ceritanya mungkin sama tuh kayak Odi ya. Ya, Ceritanya sama, terus masuk ke Putri ceritanya mungkin agak sama, cuman yang membedakan nanti ketika Odi sama Reja itu langsung ke bawah ke base camp.
Nah ini makanya sebenarnya sudut pandang Ago sama Yudi hampir-hampir sama saat kejadian itu gitu. Cuma lu yang lebih detail gitu. Ini langsung diceritain apa gimana ya? Langsung aja lah, kita bridgingnya udah kepanjangan tadi. Gue dulu aja kali ya, yang seinget gue ya, Bo. Ya benar. Gue jelasin perjalanan gue aja dulu ya dari bawah gitu. Nggak dari bawah sih lah, dari Cibodas lah. Kita kan naik Ya Gunung benar. Gede dari Cibodas ke Surken, turun Gunung Putri. Gue kan nggak inget ya nama-nama campnya atau apa gitu. Karena Iya. posisinya gue pertama kali nih naik gunung dan nggak prepare. Karena ya kalau kata anak-anak mungkin ya odong ya si sotoy itu kan. Gue bilang gue nggak punya ini, gue nggak punya itu. Baru pertama kali naik gunung nggak apa-apa, deket ini gitu kan. Dia bilang yaudahlah. Lu naik jam berapa nih? Kita mulai dari situ nih. Lu start dari Cibodas, lu jam berapa sampai di yang lu bilang telaga itu? Nih ya, gue lupa jam berapa, tapi seingat gue nyampe di telaga itu siang-siang agak sore kalau nggak salah ya. Oh, Gue lupa iya. jamnya. Naik dari Cibodas, gue ingetnya ya udah kita sempat kayak istirahat sebentar gitu sih, ngeliat-ngeliat danau gitu. Telaga biru itu. Telaga Biru ya namanya. Mm-mm. Cuman di situ memang kan nggak enak lama-lama di situ gitu. Terus gue bilang aja ya udah yuk mulai naik lagi atau apa gitu. Karena gue baru pertama kali naik gunung, jadi banyak istirahatnya. Walaupun basicnya gue ya taekwondo gitu, basket cuman baru naik gunung, jadi kayak Iya. udahlah gitu, kayak masih gampang capek. Terus gue itu juga minjem kayak sepatu itu kan gue minjem sama senior taekwondo gue. Ah, Dan dimana gue juga udah mulai ngerasa nggak nyaman, nggak enak gitu. Ya udah dari Cibodas ke Telaga Biru itu kita akhirnya ngecamp di kandang kandang batu ya namanya, gue juga lupa. Ya, kandang Kandang batu. batu ngecamp di Lahan situ. panas. ah. Iya, ngecamp di situ. Oh, lu ngecamp di kandang batu tuh? Bukan di Batu. Panjancangan Kuda? Bukan Benar. kandang batu seinget gue. Coba nanti tanya Yudi ya. Gue kan kalau naik gunung gitu gue suka nggak inget posnya apa ya. Mm-mm. Soalnya kemarin Iya. Oding bilangnya Panjancangan Kuda di bawah. Oh, Panjancangan gue Kuda inget. masih di bawah banget. Enggak, di kandang batu. Iya. Kayak banyak pohon-pohonnya gitu. Abis itu ada beberapa yang ngecamp juga. Terus di sana gue nggak terlalu bisa tidur karena menurut gue kayak nggak nyaman sama itu dingin banget. Dinginnya tuh dingin banget gitu. Gue sampai Iya. nggak bisa tidur gitu kan. Ah. Ya udah besokannya lanjut lagi. Terus kita stop di kandang badak. Kita masak, makan kayak gitu, minum. Tapi kan kandang badak tuh rame banget kan di situ. Ya udah jadi nggak stay atau nginep di situ. Cuman kayak numpang makan doang. Nah habis itu baru deh mau ke mana, ke puncak kan. Ah. Habis ke puncak baru ketemu kamu ya. Ya nggak sih, gue lupa urutannya. Pokoknya ke puncak, habis ke puncak kan kayak berkabut gitu, nggak kelihatan juga pemandangannya. Habis itu turun, habis itu mau ke Surken itu kan naik yang nanjak-nanjak itu ya, Bu, kalau nggak salah deh. Naik yang Ya nggak sih? nanjak-nanjak. Ya nggak sih, gue lupa deh Jadi urutannya. jadi ini gua masukin ya setelah dari gua ini sama rombongan gua ini naiknya dari Putri, sedangkan si Dita, Odi, Yudi, Reza dan sebagainya itu naik dari Cibodas. Janji gua sama si Dita ketika masih di kampus pada saat itu sebelum pendakian, Ah, ya udah kita ketemu di Surya Kencana saja gitu. Gua bilang, oke. gue ketemu di sana, oke, dia naik sama rombongan Odi dan gue naik sama rombongan gue dari Putri. Nah, gue ketemu rombongan mereka itu Di tanjakan itu loh. di Tanjakan Setan. Bentar nih, Iya. ada satu orang lagi masuk. Kims. Halo Kims. Hai Kims. Papa Kims. Selamat Welcome back to- Oi, selamat datang. tidur telepon lu. gimana? Ada suami istri belum tidur, pada mau ngapain sih? Ya biarin sih, lu masih ganggu aja. Kim sudah tidur nih. Udah, Aduh. Kita kehadiran satu lagi narasumber. gede Iya. kemarin lagi nih. Ya, masih lanjut yang kemarin. Pokoknya ketemunya di tanjakan Bentar lu. setan itu loh. Bentar. Lu sama Ago ketemu Tanjakan Setan, bukan di Surken, bukan sesuai janji nih. Bukan. Oke. Nah, Jadi- mau Iya, tanjakan setan bener dia. Jadi intinya gue janjian sama dia tuh di Surken. Heeh. Nah, gue sama rombongan gue itu naik dari Putri dan itu udah semalam gue di Surken. Karena rombongan Yudi, rombongan Dita, Odi dan Reza itu dia ngecamp dulu di Kandang Batu ya Yud ya. Iya, Kandang ya, Batu betul, yuk. kandang batu. Bukan Panjancangan Kandang batu, Kuda. kandang batu. Kandang Batu nih berarti. Sebelum kandang batu itu loh, yang habis air panas naik itu kan ada yang kayak agak Iya, lapang, lapang. gitu loh, Ah. tempat agak lapang. Nah di situ Oh, I see. Ya udah Dita sebelum dulu. kandang batu itu kan. Ah,
Dit keburu ngeblank lu. Pokoknya intinya ya gue sama gue itu tadinya mau janjian di Surken, tapi ternyata mungkin nungguin gue lama nih, rombongannya si Ago naik puncak kali ya. Pas turun guanya naik, ya udahlah ketemu di tanjakan setan itu. Terus ya udahlah, si Ago kan ya eles PDKT ya kan. Ikut lagi. Tapi berhasil kan Biasa PDKT-nya. kalau laki-laki kan gitu ya. Coba kalau sekarang. Cewek juga gitu, sama aja, dulu masih sosok manis kan lu. Sekarang Ago. Gitulah intinya gue. Nah, terus gimana? Ya udah intinya kan udah ketemu nih. Nah pas ketemu itu posisinya pas kita turun Putri itu gue mulai ngerasa nggak nyaman, nggak nyaman itu dari sepatunya temen gue nih, sepatunya si senior gue ini kan gue pakai. Terus gue mulai kayak kaki tumit gue tuh lecet-lecet, kayak agak ngopek-ngopek gitu, tapi gue nggak ada handsaplah, nggak ada apa gitu loh, Bu. Terus satu sisi juga gue kan nggak megang tas juga gitu kan. Terus minum udah tinggal dikit gitu. Cuman yang menarik ketika gue ketemu sama rombongan Yudi, Dita, dan Odi di Tanjakan Setan, itu bukan di Tanjakan Setan sih sebelahnya, di arah sebelah timur ya dia. Iya betul. Karena Tanjakan Setan itu kan rame kan, padet ya, padet nyaman naik. Kita lewat yang sebelahnya. Melipir. Gue turun kan sama rombongan gue, emang rencana rombongan gue ya udahlah, gue udah pupus lah gue, nggak bakal ketemu nih kayaknya, gue bilang. Udah pupus ya tuh ya. Ya udah pupus tuh gue, kata temen gue ya nggak ketemu nih gue, ya udah nggak apa-apa, udah turun balik. Gue mau turun ke arah Cibodas, gue melipir ke Tanjakan Setan, ketemu mereka pada naik tuh, gue turun, gue lihat mukanya itu pada capek semua. Buset, mukanya pada capek semua nih, kenapa nih gue bilang. Terus kalau nggak salah Muka buluk deh ya. Bawa kompor portable. Itu yang jinjing. Portable ya. Oh Gue iya. yang bawa itu. Lu Edit. Iya, yang bawa Dita. Masih ya begitu sih, heran gua ditenteng-tenteng. Iya, gue mikir, buset ini rombongannya mau piknik. Mukanya pada capek semua. Mau piknik ya itu. Ya wis, akhirnya udah di situ gue ketemu. Nah, gue nggak tahu bagaimana, cuman Yudi, Odi sama Reja itu langsung jalan nih Yud ya. Jalan, iya. Ketemu gue kan, jadi kayak ngoper tau gak lo? Ini tas buat lo deh nih, ini tas buat lo deh nih. Gitu. Lempar, Bu. Jadi gue dilempar. Udah. Dari situ akhirnya yang tadinya gue mau rencana turun Cibodas, akhirnya gue naik lagi kan. Gue naik lagi ke Surken. Nah, pikir gue itu kita kan sempat berhenti ya, gue ngambil air kan. Iya. Gue berpikir di situ, oke lah, aman lah kalau kita nginep sehari lagi di sini. Soalnya gue capek juga kan. Oke lah. Ternyata cuman istirahat sekitar setengah jam ya. Iya, sebentar doang langsung kita turun lewat Putri. Langsung turun lewat Putri ujung. Aduh, gue pikir balik lagi nih lewat Putri. Ya wis lah, nggak apa-apa lah, gue pikir. Iya. Lagi jatuh cinta buta juga kan. Lagi. Itu sekitar jam 4:30 ya. Di Surken ya. Iya, benar, 4:30-an benar. Udah sore banget anjir. 4:30 kita nyampe di Surken. Gue pikir ngecamp semalam di Surken, ya wis lah, aman lah, gue bilang. Ternyata setengah jam kita istirahat, ngambil air doang, kita terus lanjut turun. Di mana sih? Kita fotonya tuh kalau nggak salah, lupa. Sempat Emang foto. Di apa yang kalau kita naik dari Putri itu pintu gerbang Surken itu kan ada sebelah kiri tuh yang agak-agak turunan terjal gitu. Iya, Nah, iya. pada foto di situ kalau nggak salah. Yang ini ya, yang sebelum mau masuk Simpang Maleber ya? Ya, kalau nggak salah di daerah situ kalau nggak salah. Iya. Nah, di situ sempat foto pakai DSLR kameranya si Reja ya kalau nggak salah, yang baru. Iya, ya? Reja. Ya, Benar. kamera baru itu. Gue berpikir di situ, kalau misalkan nih anak-anak mau turun, ya udah nggak usah lama-lama foto. Gue bilang langsung aja berapa kali jepret, udah turun gitu. Ini tuh sampai berapa menitan gitu? Jadi ada 20 atau berapa menitan gitu. Iya, lumayan lama tuh foto. Iya, agak lumayan lama lah, maksud gue makan waktu lah. Udah ketawa-tawa, biasa lah, bercanda lah, efek lah ya. Basian gitu. Basian. Udah, mereka jalan lagi sama Odi, Yudi, semuanya udah jalan di depan. Reja sudah tutup kamera barunya si Reja, jatuh. Gue inget banget itu jatuh, kalau nggak salah gue ngambil tuh. Gue ngambil, gue pegang, gue teriakin, Reja, ini tutup kamera lo, jatuh, gue kasih. Tak, udah habis dari situ udah gue lost kontak tuh sama anak-anak. Maksudnya udah nggak ada jarak lah.
setelah gue balikin kamera itu sebelum Simpang Malebar lah. Pokoknya intinya setelah yang foto itu kita masuk ke dalam, terus ada kayak apa sih tempat duduk gitu ya. Pos bayangan itu ya? Ya, pos bayangan itu tuh yang mau masuk ke arah gerbang surkennya. Oh iya benar. Nah di situ gue kasih tutup kameranya si Reza. Dari situ udah kita jauh tuh, lebar jauh karena di samping itu kan si Dita juga kakinya itu kan karena sepatunya. Dari situ udah jarak jauh, gua nggak ngerasain apa-apa sih. Itu udah kena malam belum? Maghrib, baru mau maghrib itu. Itu maghrib. Oh berarti masih bareng-bareng nih ya? Udah misa itu. Udah misa. Oh. Pokoknya setelah foto itu, setelah gua kasih tutup kamera itu udah misa. Gini kalau seingat gue tuh kenapa waktu itu misah, jadi kan semua anak-anak ini blow on-nya pada nggak punya headlamp. Betul. Iya itu. Nah, Kalau itu ngotak kalau itu. iya kan, turun semua, lari itu ngejar orang yang ada di depan untuk minjem 1 headlamp atau 2 headlamp gitu. Itu gue yang minjem tuh. Oh, Nah, I see. akhirnya nah pas di tengah-tengah itu gue berhenti tuh sama anak-anak. Gue siapa aja? Gue, Incen, Regi kalau nggak salah, sama Reja kalau nggak salah. Sama cewek satu tuh. Iya si Regi tuh. Nah gue nungguin di situ tuh setelah dapet headlamp gitu. Nah akhirnya gue manggil lu. Ternyata lu pisah jalur kan kita ya, Go? Itu masih di Malebar, Simpang Malebar apa udah Di bawah, udah di yang sebelum kejadian si Dita kena. Iya. Itu nggak pisah jalur sih sebenarnya karena memang jaraknya itu agak jauh. Oh, Karena kan Dita sekali langkah berhenti, sekali 2 langkah itu berhenti karena kakinya itu kan. Ini lu udah misah nih, berarti lu posisinya udah misah, lu cuma sama Dita nih. Yang lainnya udah nggak kelihatan deh ya? Ya. Pas misah itu jam berarti sekitar jam 5-an, 5:30 ya? Iya, 5:30 udah mau maghrib itu. Udah mau maghrib. Nah terus pas lu terus turun ke bawah, dari sudut pandang Ago dulu nih ya. Pertama kali lu ngerasain Dita ada yang aneh itu dari sebelum itu atau pas udah masuk malam? Pasca maghrib, setelah maghrib. Gua sih nggak terasa horornya ya, maksudnya apa? Serem banget sih enggak sih gua. Pokoknya sepanjang jalan ketika gua udah pisah jauh sama Yudi, Reza dan sebagainya itu gua sisa sama Dita berdua. Gua itu nggak ada headlamp juga. Gua tuh nggak ada headlamp. Lu berdua nggak ada? Nggak ada. Waktu itu pas gue naik itu ya dipakainya sama rombongan gue yang turun ke Cibodas itu. Oh iya. Nah di situ gue cuman ada sisa air minum itu sekitar 500 ml ya. Maksudnya yang botol biasa gitu. Tumbler ya, tumbler biasa. Terus gue nggak pakai center handphonenya si Dita deh kalau nggak salah ya. Iya pakai center handphonenya si Dita. Iya. Masuk ke apa sih setelah Simpang Malebar, Lawang Sekatang ya? Iya, kalau nggak salah. Lawang Sekatang. Habis itu ke arah Buntut Lutung kan. Di Lawang Sekatang itu kan nggak salah akarnya kan banyak kan kalau konturnya Gunung Putri ya akarnya yang banyak kan. Nah itu gue jatuh terus tuh, berapa kali jatuh karena kan mau nggak mau ketika gue mau turunin si Dita, gue balik badan kan, megangin dia kan. Iya. Nah tasnya dia itu gue depan belakang, tasnya itu tas dia gue bawa di depan, carry gue di belakang. Oh gitu. Mendadak porter Ago. Porter enak ya dibayar 250.000 ya. Ini bayar cinta, Go. Oh, ini bayarannya lebih mahal kok. Bayarannya seumur hidup, Go. Iya. Cinta sarangnya. Enggak, kalau yang sekarang aku bayar, ini aku yang bayar. Bayar tiap bulan lagi kan? Iya, juga gitu ya. Udah lagi ngomongin tentang gunung bukan tentang cinta gua sama dia. Iya, udah. Sekatang itu karena banyak akar. Nah makanya itu gua nggak fokus ke Dita bagaimana perubahannya dia bagaimana dan sebagainya, enggak, karena ya itu gue sibuk buat berapa langkah, 2 langkah 3 langkah gue balik badan, dia turun tangan giniin, gue jatuh berapa kali tuh di situ. Nah cuman dia ketakutan sebelum masuk Buntut Lutung kalau nggak salah deh. Iya sebelum masuk Buntut Lutung itu dia ketakutan. Itu udah jam 7-an, sekitar jam 7:30 pokoknya udah jam 7-an habis sisa lah. Hitungannya udah gelap lah ya, udah nggak kelihatan lah ya. Udah nggak kelihatan. Nah di situ gue mikir si Dita pegangin gue mulu kan, pucat gitu, dingin badannya pucat, pegangin kencang, tangannya keringetan gitu. Dia ngeliat kanan kiri, gue bilang gak usah ngeliat kanan kiri, lo lihat depan aja. Terus sampai dia bilang di kanan apa, gue bilang nggak ada, udah lihat ke depan. Karena kan gue takutnya ketika dia ke distract gue jadi parno kan. Iya benar. Gue fokusin ke depan ya. Oke. Udah pas masuk Buntut Lutung
gue bilang, lo kalau misalkan capek ya udah kita ngecamp di sini. Kebetulan tenda di gua. Iya. Cuman ada sisa apa ya, logistik itu sisa dikit lah. Terus dia nggak mau kan, ya gue Belgi juga sih itu, belaga gila juga sih. Akhirnya cuma dikit kan sisa segitu. Akhirnya dia nggak mau, ya udah gue tetap turun, gue telusurin tetap turun. Nah setelah buntut lutung itu ada pos apa ya yang rubuh itu ya, itu nah di situ mungkin maksud Yudi gue salah jalur. Oh iya. Karena kan ternyata pas di situ tuh gue ketemu, itu udah lewat 2 jam ya. Pas di situ tuh gue ketemu sama Yudi, gue teriak, gue teriak ya, kalau nggak salah. Iya, lu neriak, lu manggil-manggil. Terus akhirnya disautin, dibalesin sama si Yudi. Gue melipir ke kiri ya dia. Iya, lu ke kiri benar. Nah itu kenapa gue masukin ke kiri itu yang sampingnya jurang, itu si Dita yang ngebawa. Benar. Dita yang ngebawa. Karena awalnya kan gue di depan tuh dari Lawang Sekateng dan sebagainya kan. Gue nurunin kan akar-akar semua kan. Gue di depan, terus pas di buntut-lutung istirahat dan sebagainya, gue bilang Dita jalan duluan, gue yang di belakang. Pegangan gue, cuman dia ngebuangnya ke kiri, pokoknya bukan di trek utama deh. Dia ngebuang ke kiri, cuman akhirnya di situ gue udah agak sedikit lebih nakutin sih di situ, karena pucat banget kan, bibirnya agak biru gitu, matanya celong gitu kan. Gue teriakin Yudi, gue teriakin Yudi, rombongan depan dibalikin akhirnya. Oh ya oke, kita cari, kita masuk. Akhirnya gue melipir, itu udah mau ke jurang dan ada pohon tumbang kan dia. Iya betul, si Dita duduk di pohon itu kan kalau nggak salah. Iya, Dita akhirnya duduk di pohon situ. Gue ketemu sama Yudi sama Odi. Nah abis itu ya sudah, gue udah capek banget, udah lelah banget. Dibacain apa sih? Gue lupa deh. Ayat kursi. Baca Al-Fatihah doang. Ya, ayat kursi. Baca. Belum hafal. Odi nggak hafal kalau ayat kursi kepanjangan. Al-Fatihah kemarin tuh Oding ceritanya. Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah itu. Udah Al-Fatihah udah dibacain sama Yudi sama Odi kalau nggak salah. Di situ gue udah ngelepas lah, maksud gue udah. Tapi pas bacain itu beneran ngeringkik. Iya, ketawa. Terus nangis habis ketawa kalau nggak salah deh. Habis ketawa dia langsung nangis. Iya, kayak sedih gitu, bukan nangis yang kejar gitu, enggak, cuma kayak nangis sendu gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, pas sebelum itu selama perjalanan berarti Dita nggak menunjukkan ekspresi itu tuh, Go? Enggak, dia nggak nunjukin, dia cuman ya karena itu kan, karena gue selalu bilang sama dia, lo fokus, lo lihat ke depan. Pokoknya gue ajak ngomong mulu. Pokoknya gue nggak ngajak ngobrol ya, karena kan di situ gue belum begitu deket kan. Gue cuma teriakin, udah lo fokus, lo lihat depan, lo fokus gitu aja, ngingetin doang. Tanda-tandanya nggak ada sih di situ. Itu tadi kita dipucat doang, yang dia ngeliat kanan kiri apa gitu. Ngeliat kanan kiri itu apaan, di kanan itu apa, terus itu ada yang di balik pohon itu apa. Gue bilang nggak usah, karena gue coba mikir biar dua-duanya nggak ke distract kan. Kira ya wis nyampe, cuma yang ke jurang itu aja udah kayaknya udah memang. Berarti yang ke jurang itu lo stop, Dita. Maksudnya kondisinya lo ngelihat itu jurang, karena kan kondisi gelap nih. Lo nggak bisa ngelihat itu jurang kan. Nah, kondisinya lo stop Dita ketika lo ngelihat jurang, atau lo posisinya lagi istirahat terus kebetulan lo ngelihat ke depan jurang. Sebelum gue melipir ke jurang itu gue teriak Yudi dulu. Itu kalau nggak salah Yudi sama rombongan lo udah ada headlamp kan ya? Udah, gue megang dua kalau nggak salah, megang 2 headlamp. Iya. Nah dia nembak-nembakin tuh ke gua. Oke, masuk, nembak-nembakin. Pas gua lihat jalurnya beda nih. Kok dia ada di sebelah kanan ke atas. Nah gua kiri ke bawah dan ngambil ke pohon. Setelah pohon tumbang itu di jurang tuh, maksudnya udah ngeblong lah ke bawah lah. Ntar dulu deh, Go. Di Putri itu emang ada 2 jalur ya, Go? Gue baru tahu pas itu loh. Iya itu dia. Gue juga seberapa kali naik sih memang nggak ada ya di Putri. Iya, gue soalnya cuma satu Putri itu cuma satu jalur. Kenapa beda jalur? Ya, jadi kalau di Putri itu untuk satu trek itu dia sebenarnya banyak jalur di situ aja. Cuma disebutnya sana tuh jalur mati. Jalur mati itu sebenarnya jalur bekas bukaan, tapi nggak nyampe. Bener. Itu gue ngerasa itu karena memang ketika gue masuk ke pohon tumbang itu yang si Dita nangis sama ketawa di situ, itu tuh udah bukan trek akar lagi, karena biasanya kan Putri akar tuh. Itu pohon lebat udah. Iya, ada pohon lebat benar. Iya, pohon lebat. Jadi kayak ketutup tuh. Nah, dan memang
argumennya benar, ada yang buka jalur memang cuman nggak tuntas gitu. Atau Iya, gimana. nggak tuntas karena di depannya biasanya tuh yaitu kayak ada lembah, jurang atau apa, jadi Iya. dialihin. Nah itu biasanya jalur itu ditutup. Banyak jalur-jalur kayak gitu disebutnya jalur mati kalau kayak gitu. Nah lu kan pas udah itu lu ke atas nih Yud, dari sisi Nggak ke lu. atas, kita samping-sampingan. Oh berarti lu nggak naik? Iya, sebenarnya jarak kita udah nggak jauh gitu, kayak udah kayak samping-sampingan doang aja. Jadi gue tinggal kayak apa sih, yang kayak nerabas pohon-pohon Ya. gitu. Oh Masuk ke tempat iya. Dita. Konturnya turun dulu nerabasnya dia. Iya, Oh konturnya turun, berarti lu bukan Turun. naik, lebih ke turun Yud. lebih ke turun. Nah, itu gue sama si Odi doang berdua ke Iya. Dita. Iya kan? Enggak. Dita- Lu Dita- pas kena kayak gitu lu inget gak sih, Dit? Apa lu setengah sadar apa? Jadi gue ingetnya pokoknya selama di Surken itu gue nggak, intinya gini, pas di Surken itu kan orang bilang kayak ih di Surken tuh bagus, indah atau apa, tapi gue nggak tahu kenapa di Surken itu juga gue nggak ngerasa yang indahnya pemandangan enak terus nyaman gitu, enggak. Gue memang di Gunung Gede tuh perasaan gue pengen cepet-cepet pulang gitu loh, Bo. Mana mungkin apa gue pertama kali apa gimana ya, gue nggak paham ya, cuman nggak menikmati naik gunung lah waktu itu. Padahal ya gue pengen banget naik gunung. Mm-mm. Yang gue inget itu di Surken agak lama, tapi gue udah nggak bergairah gimana sih mau foto-foto gitu-gitu loh, Bo. Jadi gue tuh cuman kayak duduk Mm-mm. tiduran, udah kelelahan kan. Nah habis itu gue ya udah anak-anak duluan, terus gue tinggal berdua sama si Ago. Udah pas berdua itu pokoknya kaki gue udah lecet, udah sakit, terus banyak akar. Gue lupa ya si Ago tuh nawarin ngecampnya tuh sebelum gue ngeliat apa belum ya? Oh sebelum kayaknya. Jadi tuh kan gue teriak-teriak tuh manggilin Odi gitu, Odong, Oh, ini Yudi. udah malam nih? Enggak, belum. Oh belum. Masih. Tapi udah dioper ya? Udah. Udah serah terima ya? Itu di Simpang Malebar. Simpang Malebar tuh dia udah teriak-teriak karena kan Oh. kita di Simpang Malebar Iya, udah misah. Mm-mm. Gue udah teriak-teriaknya gini, mungkin karena gue udah capek, pengen cepet pulang, terus gue nggak ada headlamp dan baru pertama naik gunung, mana cuman berdua doang kan sama si Agus tuh. Gue udah manggil-manggil, gue berpikir gini, oh mungkin mereka di depan nggak terlalu jauh kali ya, tapi gue teriak-teriak, oh Odi gitu, Odong, Yudi, gue panggil-panggil kan, tapi nggak ada yang nyaut. Nah semakin gak nyaut tuh gue kayak semakin ketakutan gitu loh, Bo. Ngerti kan? Udah kayak takut, capek, campur aduk. Si Ago bilang, kita ngecamp, pokoknya ngecamp di sini aja mau nggak gitu, nih ada sedikit makanan ngecamp. Gue bilang tegas-tegas banget deh, gue bilang gue pokoknya nggak mau, pokoknya mau turun, gue bilang gitu. Ya udah di sini aja dulu gitu, pokoknya katanya. Kamu kan bilang gitu ya, kayak di sini aja dulu ngecamp, lu nggak mau gitu. Sambil turun gue sambil teriak-teriak terus. Nah abis itu gue capek duduk, bukan capek lagi deh, sakit kaki gue tuh kayak udah luka-luka gitu kan. Abis itu gue pokoknya udah kayak lu kayak mau tidur gimana, Bo, rasanya tuh kayak badan tuh udah mau tidur gitu, kayak capek gitu, kayak mau tidur gitu, campur aduk, udah capek. Abis itu pas jalan-jalan tuh gue ngeliat kayak orang. Ini udah masuk malam nih? Itu udah masuk malam, itu udah masuk di ya agak-agak kali ya, agak malam tapi belum terlalu gelap banget gitu, Bo. Surup Kan lah, kalau di surup. hutan, kalau di hutan tuh nggak tahu kenapa gue ngerasa di situ udah malam tapi belum terlalu gelap gitu. Awalnya ngelihat kayak ada orang. Pertama kali lu ngeliat. Gue bilang sama si Ago kan, lihat nggak? Kamu lihat nggak itu apa orang gitu? Udah fokus aja katanya. Ya udah. Itu lu ngeliat orang di luar jalur atau di jalur? di luar Di jalur. sebelah kiri. Gue ngerasanya itu kan sebenarnya bukan jalur, tapi gue ngerasa tuh orang jalan gitu, ngerti nggak? Oh, Aduh, gue kalau inget-inget tuh gue merinding tahu, Bo, beneran. Gue ngebayanginnya juga agak-agak ngeri juga sih. Nggak sih, Bo, nih gue cerita ini nggak tahu ya, gue jadi flashback, jadi deg-degan juga gue ceritanya. Ceritanya sambil pelukan dong, makanya. Iya. Biar nggak- Kan jadi di ruang meja kerja Gue di luar kamar di. gitu kok. Udah gue lanjutin ya. Jadi Nah. gue bilang awalnya kayak ada kayak bapak-bapak gitu deh kalau nggak salah ya, seingat gue. Nggak terlalu jelas, dia jalan, kita turun, dia tapi naik. Tapi anehnya kok dia jalan tapi bukan di jalur yang kita jalan gitu. Gimana ya, ngerti nggak? Iya. Apa di mimpi, apa gue udah tidur gitu loh. Terus gue bilang, lihat nggak? Enggak, udah fokus aja, udah turun gitu. Terus gue lihat tuh kayak ada orang lagi, kayak agak rame, tapi gue nggak tahu itu pendaki, itu warga atau apa, kayak agak rame-rame gitu. Karena gue udah hilang fokus sih sebenarnya, karena udah kaki gue sakit juga gitu kan, kayak pengen tidur. Udah tuh Cuman beberapa langkah itu selalu gue kasih minum.
satu tutup doang sih, satu tutup. Iya. Itu. Karena dia Cuman capek ya. ngebasahin doang sih Iya. kayaknya. Iya. Nggak keren. Enggak gue suruh glek semua enggak, cuma ngebasahin Ah. bibir doang. Lalu dia terus jalan. Terus Hmm. abis itu nggak tahu kenapa sih badan gue mah ngerasanya kayak anget. Kok kamu ngerasainnya dingin ya? Ya kan gue yang megang. Oh, Ya tapi udah. lu ngerasanya anget. Gerah panas gitu loh, panas lah gitu. Udah deh, gue lanjutin kan, turun. Gue pokoknya setiap gue ngeliat, gue kasih tahu. Jadi tuh kayak awalnya gue ngeliat ya kayak ada bapak-bapak, kayak ada orang rame-rame, entah itu orang ngedaki. Kalau nggak salah di kanan, gue sebenarnya gue agak-agak sayup-sayup ya, gue nginget-nginget itu tuh. Tapi semua itu di luar jalur tuh. Di luar jalur gue ngeliatnya. Tapi gini, gue berpikir logis aja sih pada waktu itu. Mungkin karena gue belum pernah naik gunung gede, gue ngerasa oh itu jalurnya mungkin banyak kali gitu loh, Bo. Gue ngelirik sih nggak ada sih. Gue nggak balik muka ya ketika Dita ngomong kayak gitu ya. Karena gue mikirnya cuman mungkin ini tukang yang nasi uduk nih, gue bilang buat Iya. disurken nih lewat jalur kan. Positif aja kan. Iya. Positif Cuman gue aja lirik, kan. cuman gue nggak mau balikin muka, gue lirik nggak ada, cuman memang. Kalaupun emang ada, itu pertama kedengeran suara jalan, Iya. ngerebas itu kan, kresek-kresek itu, sama suara ngobrol lah. Tapi itu nggak ada, Dit. Nggak ada suara. Baru deh kayak gue ngerasa kayak ada perempuan gitu. Itu terakhir tuh, yang baru ada perempuan itu terakhir. Iya, ya pokoknya yang seingat gue ingetnya kayak ada perempuan tapi kayak orang biasa aja gitu. Pendaki, setelannya. Mungkin pendaki tapi nggak ada tas gitu sih, kayak biasa aja gitu. Gue kayak ngerasa dia di belakang gue gitu, tapi gue tahu itu perempuan, ngerti nggak? Berarti lu berasa dia jalan di belakang lu. Iya, tapi gue tahu itu kayak perempuan gitu, ngerti nggak? Nggak make sense ya? Ya make sense sih. Maksudnya kan gue kan namanya turun, terus kan agak kayak ngeliat-ngeliat dikit ke belakang gitu. Terus ini perempuan ya. Tapi gue karena gue udah kelelahan, gue kayak udah nggak mikirin. Ya udah deh, yang gue lihat ya udah gitu. Gue cuman mikirin pengen ketemu Yudi, pengen ketemu Odi. Jadi gue berteriak terus gitu. Nah dari situ nggak tahu gue ingetnya apa ya? Kayak tidur. Kayak gue jadi kayak mimpi, ngerti nggak? Ya. Jadi gue tuh posisinya pada saat itu yang gue inget adalah gue tidur, gue lagi mimpi naik gunung gitu. Pokoknya gue seinget gue bangun udah di pos, terus manggil, kayak ada yang manggil gue gitu. Nggak tau lah, pokoknya gue ingetnya Mbak Dita, terus bangun-bangun gue tuh kayak lapar udah gitu doang. Gue Itu di pos mayit. Oh, itu pas main itu udah di bawah itu. Buset, jauh banget, Dit. Hujannya dia. Iya. Ketika kita dua di pos mayit itu, alhamdulillahnya hujannya di situ, bukan ketika gua sama Dita di belakang tuh. Iya. Karena gua nggak ada raincoat juga tuh pada saat itu ya. enggak. Iya. Gua nggak bawa. Anjir, gue merinding nih. Gue ngebayangin gini. Lu berarti sadar-sadarnya setelah itu udah di pos mayit. Antara sadar nggak sadar ya, yang gue paham, yang gue inget adalah gue bermimpi tapi gue naik gunung, ngerti nggak? Tapi gue jalan gue lagi jalan mimpi naik gunung gitu. Tapi gue ceritanya jalannya kayak sendiri gitu, ngerti nggak? Oh, lu sadar nggak lu ketemu Yudi sama Oding lagi? Udah hilang kayaknya itu, udah nggak sadar. Pokoknya gue ingetnya gue jalan terus naik gunung, tapi di situ tuh gue kayak nggak ngerasa ketakutan apa sih, biasa aja. Tapi gue ngerasa gue kayak mimpi, tapi gue kayak kebelet pipis, ngerti nggak? Tapi di mimpi gue aduh kepengen pipis gitu. Ya jadi jalan kayak di hutan, tapi gue nggak tahu itu di gunung gede atau enggak. Gue cuman ngerasa pas terakhir gue yang ngerasa ada ngelihat perempuan di belakang gue. Udah gue abis itu kayak gue ngerasanya gue duduk, gue tidur. Ngerasanya ya gue tuh mimpi. Cuman di mimpi itu banyak yang gue rasain kayak aduh pengen pipis, tapi gue di dalam mimpi gue jangan pipis, ini kan gue mimpi, nanti kalau pipis gue ngompol. Masa gue mikir gitu. Lu sadar-sadar plek, bener-bener lu dalam kondisi sadar itu di pos itu. Gue nggak tahu pas apa, pokoknya seingat gue bangun gue lapar. Terus ada rame, lu ngeliat anak-anak yang lain? Rame, gue ngeliat itu udah ada ranger bawa makanan. Iya kayaknya ranger ya. Ranger bawa makanan. Ya cuman kan gue ingetnya cuman bangun-bangun gue lapar. Gue kalau nggak salah gue manggil lo ya Yud, siapa kamu ya, aku panggil, pokoknya lapar. Terus ada yang manggil Mbak Dita, terus ingetnya di situ hujan, udah gitu. Terus ditanya, Mbak Dita gimana, kenapa, gitu-gitu doang sih nanya. Ya, itu di pos mayit itu. Gue bingung kan, tiba-tiba
Kenapa emang? Gue tuh kayak terbangun dari mimpi gitu, ngerti nggak? Gue tuh kayak abis mimpi panjang gitu. Terus gue ingetnya kan emang gue tiduran, bukan tiduran ya, kayak duduk aja kayak tiduran gitu, ngerti nggak sih? Gue Iya, nggak ngerti gimana jelasinnya. bablas lah pokoknya pikiran lo. Tapi yang jadi poinnya adalah berarti selama lu dari yang lo anggap tidur itu sampai pos mayit, yang lo bawa bukan Dita berarti kan? Bukan Dita, kan gue yang nuntun Dita waktu ke bawah. Iya kan? Berarti yang lo bawa bukan Dita. Kalau Dita beranggapan dia udah anggaplah bablas nih. Ada interaksi nggak sih Yud setelah itu? Ada, kan setelah gue lupa deh, si Odi itu sama Reja cabut itu pas dia di mana ya, Go? Bentar sebentar. Setelah kejadian itu ya, langsung cabut ya? Iya, setelah dari pohon tumbang itu yang Dia langsung Al-Fatihah si Odi set udah nggak bener nggak beres, dia sama Reja langsung cabut. Udah gue duluan deh ke bawah. iya. Nah, setelah itu tuh seingat gue si Odi kan ada 2 headlamp tuh. Iya. Si Odi bawa 1 headlamp sama si Reja untuk turun, 1 lagi kita pegang tuh. Nah, yang megang itu lu ya, Go, kalau nggak salah lu kan karena lu paling belakang kan. Iya, gue di belakang paling belakang. Nah, gua nuntun si Dita tuh paling depan. Kan gua pas pertama kali ngelihat Dita tuh udah matanya udah kosong kan. Jadi gue Iya. pikir nih Dita udah nggak sadar kayaknya nih dalam hati gue. Ini pasti udah bukan Dita nih gitu. Cuma kan kita nggak tahu mau ngapain kan di situ kan. Waduh, udah kayak begini kita nggak punya pegangan apa-apa nih soalnya kan. Jadi mau ngapain gitu kan, bingung tuh. Nah akhirnya ya udah, karena kita masih di tengah jalur, jadi pikiran kita adalah gimana paling cepat kita harus ke pos 3 kalau nggak salah ya. Iya, iya. Ya pos 3. Nah akhirnya kita turun, gue nuntun Dita. Nah Anggoro paling belakang tuh di atas kan, karena dia yang pegang headlamp. Jadi si Anggoro nyenterin kita yang pada di depan nih gitu. Nah pas gue lagi turun tuh, jadi kadang-kadang gue bawa si Dita tuh madep belakang gitu ininya jalannya, karena kan nuntunin Dita kan. Iya, posisinya Karena si sama Dita, si Dita tuh soalnya jalannya nggak pernah lurus, jadi dia nengok kanan, nengok kiri kayak gitu-gitu. Kan gue juga jadi takut kan, gue juga Iya. kan. Gue kayak gitu kan. Tapi itu pandangannya kosong ya? Kosong, udah kosong banget. Nah, pas abis itu yang gue inget adalah, jadi itu ada kayak ada 2 cabang gitu di jalur itu, kiri sama kanan. Nah, gue nanya nih ceritanya ke si Anggoro, karena si Anggoro yang pegang headlamp kan. Nah, gue kan nggak ngelihat jalur kan. Gue nanya Anggoro, "Go, ini kita ke kiri apa ke kanan nih?" gitu. Nah, si Dita tuh ngomong, "Kiri aja, kiri," gitu loh, kayak orang nyesatin gitu. Nah, gue juga nggak percaya sama si Dita kan di saat itu kan. Terus sih gue nanya, "Go, mana kita?" Kata Anggoro, "Kanan aja, kanan," gitu. Pas kita masuk kanan nih, terus pas ngelihat ke kiri itu kayak gue nggak tahu itu kirinya jurang atau kayak tebing gitu, Bo. Paham, Iya, jadi sepanjang jalan tuh si Dita tuh kayak cerita, nanti nih di depan nih ada batu gede nih gitu. Kayak gitu-gitu loh, kayak ngasih tahu jalannya gitu tracknya. Oh, berarti dia kayak nyertain apa yang ada di depan nanti. Iya. Sedangkan Dita gitu. belum pernah naik gunung. Belum pernah naik gunung. Apalagi Gitu. gunung gede gitu. Iya, jadi sepanjang jalan itu si Dita nggak sering ngomong, cuman kayak gitulah, ngomong nanti di depan ada ini nih, nanti di depan ada ini, dan itu bener. Pas gue ngeliat ada kayak batu gede gitu, bener ada batu gede gitu. Nah akhirnya kita sampai di pos 3. Nah si Dita tuh mau muntah. Iya, benar. Nah pikir gue, wah ini setannya mau keluar nih. Setannya keluar. Iya kan, mau gimana lagi, orang kita juga gak tahu mau ngapain kan. Iya, kira Dit muntahin gitu. Tapi gue muntah gak sih? Bukan kayak orang muntah beneran, kayak cuman gimana ya, Mual. kayak Iya, mual gitu. iya kayak mual, weh gitu-gitu doang, Dit. Nah, gue kirain saat itu lu udah sadar, Dit. Enggak ya ternyata ya. Nggak tahu ya, gue nggak Karena ingat. itu kan masih di pos 3 kan? Bukan pos mayit ya? Belum pos mayit. Iya, Masih tadi kan pos dia 3. sadar-sadarnya di pos mayit tuh. Iya. Nah, Itu yang pos roboh ya kalau nggak salah ya? Pas yang ya benar yang pas Yang roboh. roboh kan ya? Iya. Nah, itu gue cuma sampai situ tuh. berarti pas dia ngeliat kanan kiri itu Dita nggak ada ekspresi ketakutan lagi kayak Enggak. Dia kayak udah nyaman di rumahnya aja gitu, kayak tahu gitu. oh iya si anjing. Gue merinding, berarti yang lo tuntun selama lo perjalanan dari atas ke bawah itu bukan Dita. Iya. Anjing, ini baru namanya klarifikasi anjing. Emang sudut pandang lain goblok. Berarti yang gue tuntun siapa ya?
bukan orang nih. Jangan lu bukan sekamar sama Dita kali tuh. Jangan sampai sekarang juga dong. Iya. Enggak, jadi poinnya adalah Dita udah hilang sadar ketika duduk di pohon itu. Udah clear itu, udah bablas deh tuh. Dita udah hilang. Soalnya kemarin Oding sempat beberapa kali cerita. Jadi ada Oding dibilangnya kumat-kumatan. Maksudnya sempat jadi Dita, sempat enggak gitu. Sempat jadi Dita, sempat jadi enggak gitu. Tapi selama perjalanan yang lo tuntun, dia bener-bener bukan Dita. Yang lo ingat sekarang. Enggak. Yang gue tonton ya dia cuma diem aja. Tapi dia cuma ngasih tahu nanti di depan ada ini nih gitu. Nanti di depan ada ini nih gitu. Dan itu benar. Gitu. Sedangkan Dita belum pernah naik ke situ. Belum pernah naik gunung. Iya. Gokil. Anjing. Merinding gua. Jam 3 pagi gua sendirian loh. Gitu. Gue nggak tahu lah. Pokoknya emang gitulah, Bo. Seingat gue itu ya udah kayak gue mimpi tapi lagi naik gunung, tapi gue nggak tahu gunungnya gunung apa. Terus gue nahan kebelet pipis deh gitu doang. Lu sempat ngomong nih di yang pas kita ngecamp di kandang batu itu. Gue kalau nggak salah habis kencing kalau nggak salah. Terus lo ngomong nih malam-malam tuh, Yud jangan sembarangan karena ini tempatnya serem banget gitu. Dulu tuh ini tempat. Iya, kan gue nggak bisa tidur di situ yang gue bilang. Tempat apa penyiksaan atau apa gitu ya Dit. Lo ngomong kayak gitulah. Iya nggak tahu tuh gue plus ngomong aja sih kayaknya gue. Iya. Nah setelah turun dari gede nih kok. Iya. Gue sempat nanya sama siapa kok yang anak 2009 Satiri ya kok. Iya Riri. Riri. Nah gue sempat nanya sama dia tuh kok. Dulu di kandang batu tuh apaan sih dulunya gitu. Terus kata si Satiri itu sebenarnya tempat paling angker tuh Yud di sebelum kandang batu itu gitu. Yang si Satiri cerita itu hampir persis sama si Dita ngomong. Enggak, menurut gua bahwa si Dita ini sudah dideketin ketika di Cibodas menurut gua di trek kayaknya sih gitu. Itu menurut gua ya. Kok bisa lu beranggapan gitu maksudnya di Cibodas gitu? Ya argumennya Yudi tadi yang cerita tadi, Dita menceritakan yang kandang batu sedangkan dia kan belum pernah kesana. Oh iya benar. Ya kan? Dan nggak tahu kan dia juga nggak tahu sejarahnya itu kandang batu dulunya apa kan? Iya benar. Mana gue tahu Gunung Gede, mana gue tahu kandang batu, kan gue baru pertama kali. Cuman yang gue rasain tadi yang gue cerita tuh di kandang batu itu gue ngerasain dingin banget, nggak bisa tidur. Terus tadi gue kan kirim foto ke lo, Bo. Jadi dari semua orang itu foto blur yang fokus gue doang. Tapi mungkin itu efek kamera kali ya, autofokusnya ke gue. nanti gue tampilin lah fotonya. Kalau itu sih sebenarnya kalau soal foto lo gue nggak heran gitu. Pas di Merbabu juga kondisi lo juga sama kan. Di antara foto lain, lo tahu nggak Go, Yud? Di Merbabu, ini gue aja ya, intermezzo aja ya. Di Merbabu kita semua foto dalam kondisi yang sama. Lokasinya sama, tempatnya sama, beda objek, beda kita nih, beda orang. Tiap foto yang ada foto Dita itu pasti ada orbs. Dan itu gue nggak heran sih Dit kalau misalkan kayak gitu. Di Merbabu pun lu juga termasuk yang ya dalam tanda kutip yang di narik energi kayak gitulah kalau lu. Ya gue nggak tahu sih latar belakang lu sebelumnya kayak gimana, mungkin ada atau kayak gimana kayak gitu. Tapi gue boleh ya cerita sedikit latar belakang ya. Jadi keluarga dari bokap gue itu kan kita Jawa ya, campurannya ada Jogja, campuran Jawa Timur juga. Jadi yang kung gue ini angkatan darat, terus ya yang ti gue ini ya berumah tangga lah gitu. Cuman memang dapat banyak cerita itu, yang ti gue itu kejawen gitu. Dia memang ilmu gitu lah, ngerti kan maksud gue? Oh iya ngerti gue. Terus jadi ada memang dulu om gue itu adiknya bokap gue, dia itu ya kita Islam gitu, cuman dia itu unik sih, dia itu memang suka kayak puasa muti tapi jarang sholat, nggak pernah sholat Jumat. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah hijrah lah ya, udah hijrah lah ya. Maksudnya dulu tuh gue sampai aneh pas gue kecil, kok om nggak sholat, kok nggak sholat Jumat, kok kenapa sering puasa? Jadi puasa itu kayak cuma makan nasi putih terus tempe yang nggak dikasih bumbu yang gitu-gitu sih. Nah memang dari keluarga besar gue ini salah satunya ada sepupu gue yang emang udah hijrah banget, yang sunah banget, dia terapis kayak fasdu juga. Memang di keluarga turunan kita tuh terkena apa ya sebutannya, gue nggak tahu, jin nasab atau apa ya, gue nggak tahu lah. Jadi turun temurun gitu. Kodam. Nggak tahu lah sebutannya apa. Jadi kayak turun temurun. Insya Allah nih memang rencananya besok pagi itu memang kita mau ada kayak semacam ruqyah sunnah masal gitu loh di rumah keluarga gue. Pas banget nih hari ini kita cerita sih Bo gitu, dan memang besok kita mau ada kayak ruqyah masal buat keluarga gitu.
Iya. gue itu memang ada terkena gangguan. Iya, jadi ya ibaratnya lu narik energi kayak gitulah, energi lain gitu. Iya, kayak kejadian di Gunung Gede itu mungkin fatalnya gitu. Di Merbabu pun juga sebenarnya juga hampir sama. Hampir terjadi. Cuma emang nggak sehoror ini gitu. Ini parah sih kalau ini. Iya, karena Lu harusnya ini, Bu. Lu harusnya ngundang satu lagi nih. Siapa? Si Regi. Oh, si Regi, kenapa ya, Bang? Iya, jadi si Regi itu kan sama Incen mulu berdua tuh ya. Nah, Sepanjang jalan tuh pokoknya Dit. Kayak Anggoro sama si Dita lah. iya. Iya, ini si Incen yang cerita ke gue nih pas udah di rumah tapi. Nah. Dia cerita kan, jadi si Regi itu sebenarnya dia bisa ngelihat juga, Bu, bisa ngerasain juga. Oh, I see. Jadi Nah, ini sih katanya si Incen nih ya. Nah. Jadi kalau katanya si Regi itu emang pas kita perjalanan turun itu emang ada yang ngikutin terus, kata dia kayak gitu. Si Regi tuh mau nempel ke Incen terus karena dia ngerasa tuh pas kita turun tuh selalu ada yang ngebuntutin gitu loh. Sampai terakhirnya di pos mayit. Gue merinding aja. Nah, kalau nggak salah sih setelah udah ketemu rombongan tuh, si Dita kan sama Yudi di depan ya. Itu megang headlamp. Si Dita tuh teriak mulu, go belakang. Nah, itu mungkin di belakang gue sebenarnya masih ada. Bisa jadi. itu selama perjalanan ke pos mayit tuh. Iya, Sebelum ke pos mayit, jalan. sebelum pos mayit. Nah, pas baru sampai pos mayit, nah si Incen nih ceritanya nih. Kita kan capek kan di pos mayit, udah pada duduk-dudukan terus pada tiduran gitu. Nah, si Incen suruh pindah posisi sama si Regi. Oh. Cen, jangan di situ, di situ katanya. Kenapa emang? Udah nggak apa-apa, jangan di situ katanya. Ternyata di belakang kita itu Poci, coy. Oh, I see. Iya, Iya, itu yang ada Poci, ada Kunti kayak gitu-gitulah. itu yang Oding ceritain. Ya mungkin ya ngumpulnya di situ kali ya. Gue nggak tahu ya. Ini kan pos mayit itu kan memang tempat untuk evakuasi. Jadi dikumpulin mayat kalau memang ada korban gitu kan. Di situ ya. Dikumpulinnya di situ kan. Jadi di situ tuh pos untuk naruh itulah korban gitu kan, naruh korban mayat ya, entah dia meninggal di atas atau gimana gitu, atau kecelakaan di atas. Pokoknya itu buat titik kumpul itu. Nah, ya mungkin ya ini aja sih, maksudnya mungkin selepas sudah lewat pos mayit udah sadar ya, mungkin dia udah nih tempat terakhir mereka gitu. Ya udah, gue cukup di sini aja. Terakhir nih, pas ranger datang, apa yang terjadi gitu? Maksudnya saat ranger ada berapa orang sih saat itu? Banyak deh, gue ingetnya kayaknya 4. Banyak. Oh, berarti lu udah sadar Dit ya ada ranger di situ? Ada kan, gue lapar. Kan kasih makan sama ranger tuh. Lapar, terus dia bilang, Mbak Dita gimana? Iya emang saya kenapa? Terus Koi bilangnya pingsan. Oh pingsan, kok bisa nyampe sini? Gue mikir aja. Cuman jangan-jangan ada sesuatu kali. Tapi gue nggak mau mikirin gitu kan. Lapar, makan udah gitu. Tapi dari situ gue biasa aja, nggak ada ngerasa ketakutan apa lagi sih. Kalau kalian ngerasain takut atau apa gitu, dan gue nggak ngerasain ketakutan yang pas di Putri yang habis turun dari surken sih, biasa aja. Cuman memang turun dari si Putri itu memang udah beda sih. Oke. Gue kasih applause cerita ini, anjing, klarifikasi ini namanya sudut pandang lain. Gak nyesel gue beneran. Intermezzo ya di Putri waktu itu gue setelah dari kejadian ini sih. Gue sama Aceh ya kita biasa turun dari Putri, kebetulan itu mau maghrib juga. Itu setelah ya itu pos roboh deh kalau nggak salah, dari pos 3 pos itu deh. Nggak ada rokok kan, gue berdua masih Aceh. Kebetulan ada pendaki 2 itu, gue minta rokok. Nah itu maghrib setengah 7-an, gue ketemu pendaki, gue minta rokok sama Aceh berdua ke pendaki itu. Gue minta rokok dong, oh ya minta 2 batang gue bakar sama Aceh. Pendaki 2 itu dia turun duluan kan, gue turun duluan ya, oke siap. Nah gue baru bakar kan sama si Aceh berdua. Aceh bilang, karena Aceh ngadep ke gue dan belakang gue kan langsung pohon gitulah. Aceh bilang, Gor cabut. Tar dulu Cek, ini baru gue bakar kok. Udah cabut. Sampai dia si Aceh ngomong cabut itu sampai 6 kali atau 7 kali gitu. Dia cabut sampai ke 7 kali atau ke 6 kali itu dia nyeret tangan gue. Cabut kayak anak kecil gue jadinya. Gue main nahan-nahan aja kan. Tar dulu Cek, ini rokok gue belum sebatang. Udah cabut sampai berapa langkah dia nyeret gue. Akhirnya gue langsung kayak dikagetin tuh nggak lu? Dikagetin dek. Oh yaudah cabut turun ke bawah. Pas di pos bawah, pokoknya besok paginya di Abar kalau nggak salah, dia cerita ke gue, Gor, itu di belakang lo orang dan itu nempel di tas lo, makanya gue tarik ke belakang. Pas lo minta rokok, orang 2 itu cabut, itu langsung ada orang di belakang carrier lo. Anjir. Ini terakhir aja lah ya.
Dulu karena mental gue masih jadi, terus juga gue nggak terlalu sensitif, makanya gue santai-santai aja gitu. Naik gunung sendiri juga bodo amat kayak dulu kan. Cuma memang orang-orang sekitar gue yang sensitif ya itu kalau gue naik sama Dita gitu kejadian. Oding juga termasuk orang yang ngundang juga. Kalau gua naik gunung kayaknya gua hampir ada deh. Gue yang paling parah tuh Cerme gue sampai dipindahin dari dalam tenda keluar tenda coy. Itu buat episode selanjutnya ntar dia cerita. Lebih ekstrim ya. dari cerita Dita itu. Kacau itu. Kali lu kayak gue mimpi kali lu. Enggak, orang 2 kali gue 2 kali dipindahin dari dalam tenda keluar tenda sampai gue bangunin si Sidu. Kalau itu gara-garanya gue emang salah. Di Cerme naik apuy nggak izin kuncen cuy. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang mistis kayak gitu dan gimana itu sebenarnya keperbuatannya atau memang gimana sih kaitannya, yang kayak misalkan si Dita kan memang mengundang, si Odi kan memang mengundang gitu. Bukan berarti perilaku kita tidak buruk, bukan berarti enggak. Kita disalahkan. Tapi memang katanya sih ada beberapa orang yang memang gampang ketempelan gitu loh. Kalau soal horor atau mistis di gunung itu juga sebenarnya beberapa faktor sih. Ada faktor yang memang ngundang, dia kayak magnet gitu kan, kayak Oding, Dita juga ya termasuk magnet gitu kan. Kalau Yudi mungkin lebih ke musuh kali ya. Di luar ngundang, iya di luar ngundang lebih ke musuh kali Yudi. Kesel banget kayak Go, kalau ada cerita-cerita lagi nanti boleh Go ya di share. Iya. Cuman ya itu gak sesensitif itu gue, sama bener. Iya. Gue kayak misalkan naik gunung itu ya itu sama Dita doang. Sisanya kayak Cikuray itu cuman ya biasalah standar orang tolong pas terusin udah nggak ada ngeblank gitu. Kalau itu nggak heran gue. Ya, Iya. Cuman kalau yang ekstrim yang berbau-bau seks mah ada juga. Waduh, bahaya. Waduh. Itu materi yang gue tunggu sih. Anjing. Oh iya, sisi lain pendaki. Ya. Gimana Bapak Yudi dan Bapak Anggoro, ada pesan untuk para pendaki saat inilah, Dita juga? Kalau dari pengalaman gue terakhir yang paling penting sih well prepare sih, macem-macem, nggak dari peralatan aja, nggak dari barang-barang aja, nggak mesti harus beli yang branded gitu kan anak-anak gunung sekarang ya. Tapi paling penting fisik juga penting sih, ya mungkin kayak olahraga gitu-gitu segala macam ya. Sama balik lagi ketaatan dalam beragama. Jadi kalau kenapa-napa ya lo tahu lo harus baca apa. Sama baca Al-Fatihah ya. Benar. Jadi well prepare-nya dari nggak hanya fisik ya batin ya, serta ya barang-barang yang untuk buat pendaki gitu. Benar. Kalau dari gue sih. Gimana Bapak Yudi? Kalau gue enjoy aja lah naik gunung. Benar itu saran. Penting enjoy aja lah. Iya, udah nggak bisa mikir. Sama ini sih paling lebih solid aja kali ya. Benar. Iya, tapi itu benar banget gitu. Ketika ada kejadian kayak gitu terjadi, ya udah, lu temenin dari atas sampai bawah gitu. Dan yang tim lainnya juga prepare untuk apa gitu. Nggak kayak sekarang lah kalau kita lihat orang ada apa ditinggal tinggal aja. Sama satu lagi sih menurut gua, izin sih. Tuh mau itu lo nggak dibolehin sama orang tua lo atau apapun, lo izin. Nah tuh. Iya, benar. Izin aja. Jadi sepahit-pahitnya lo hilang, jadi ketahuan. Benar. Nah, sama satu lagi sih, belajar dan bermain. Kalau kata Yudi Van, ya oke Van, kita Van bermain. Cuman lo belajar ya solid, karena memang ya lo kan main sambil belajar gitu ya. Ya lo dapet senangnya, cuman lo pahamin semuanya. Lo harus kompak dengan rombongan lo dan sebagainya. Sama ya tetap izin sih, izin orang tua, izin yang mau masuk, izin ke kuncen. Kayak Mas Yudi harus izin ke kuncennya biar nggak dikeluarin tenda. Iya itu benar. Kalau izin sih sebenarnya memang kalau pendaki sekarang ataupun yang ya kita lah, udah nggak usah perlu simaksi, nggak usah izin ya kan. Itu ya sebenarnya nggak masalah, cuman untung-untungan ya. Makanya tadi gue bilang pahit-pahitnya kalau lo hilang ketahuan. Iya benar. Itu aja sih. Ya sebenarnya izin, terus iman tadi, terus enjoy juga. Ya sebenarnya mempengaruhi mental itu sendiri gitu. Percuma lu punya fisik kuat, tapi kalau mental lu drop, udah fisik lu udah nggak berlaku gitu. Sekuat apapun lu saat itu ndaki, tapi kalau mental udah drop, lu udah nggak enjoy, terus lu kepikiran soal izin tuh orang tua, terus lu juga imannya juga kurang, ya udahlah.
bye-bye. Selamat tinggal Kelar. fisik yang kuat. Nah, di samping itu juga ada manusia-manusianya kayak gitu. Jadi ya mungkin kayak kita sering dengar orang meninggal di gunung. Sekarang kan mungkin banyak ya meninggal di gunung, hilang di gunung. Ya sebenarnya pun faktornya itu juga bukan faktor internal personal sendiri, coba sebenarnya faktor tim gitu. Gue sempat bahas sebelumnya. Jadi beda orang berpengalaman, orang yang pernah dengan orang berpengalaman gitu. Jadi dia cuma sekali atau 2 kali naik gunung itu, terus dia menjadi penanggung jawab dalam tanda kutip atau mungkin mentor di dalam rombongannya. Ya seharusnya bedakan dengan orang berpengalaman. Orang berpengalaman ya dia tahu kapan dia harus ngecamp, dan campnya di mana, yang baik di mana. Ya ini anggap aja deh ya, anggap aja. Kalaupun gua saat itu ikut pendakian, gua nggak bakal menyarankan untuk camp di kandang batu. Pasti mending gua bablasin sampai kandang badak. Karena beberapa faktor, bukan cuma faktor horor, tapi faktor secara fisik. Kalau dari kandang batu ke puncak, itu fisiknya jauh lebih nguras. Mendingan dipaksain sampai kandang badak, habis itu istirahat full, besoknya nggak terlalu jauh ke atas. Kayak gitulah faktor-faktor yang sebenarnya harus dipahamin dari masing-masing tim untuk timnya. Tuh. Ya deh, nanti yuk kita nanti kapan-kapan ngobrol lagi lah ya. Oke, siap. Go, seks di gunung kayaknya seru, Go. Siap, ntar gue ini. Ya udah, thank you Anggoro, thank you Dita, thank you Yudi. Buat warga kampung jangan lupa follow sama nyalain lonceng notifikasinya buat yang suka, dan kalau nggak suka sama konten ini ya skip aja, udah gitu aja. Tapi Yud, gue masih tanya, gue masih belum ingat sih yang pasti kandang batu. Ini nyambung lagi ya anjing. Ditambungin lagi. Baru orang udah masuk konklusi lu balik lagi, udah sampai minggu lu balik lagi. Tinggal potong entas. Share aja. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.